Aduh, gimana ya Pak Oknum polisi ya? Pak polisi gimana? Polrestabes Medan gimana? Polda Sumatera Utara gimana ini? Sian loh Syahrizal, sampai begitu dia nih. Itu mobil duit halal Pak, kasihan ya. Tapi mobilnya bayar pajak kan ya. Kok bisa ya polisi kayak Aibda DP ini menerima mobil yang cuma STNK doang gitu? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini serem, ngeri-ngeri sedap judulnya ya. Apa tuh Ben? No, beritanya serem juga ya. Mobil hilang dicuri, pria ini temukan kendaraannya dipakai Aibda DP, anggota Polsek Pantai Cermin. Waduh, gue baru baca judulnya aja nih. Ya itu gini. Gue dulu pernah punya counter HP gitu. Ya kita itu kalau beli HP second itu hati-hati guys. Walaupun kita beli namanya HP ya. Ya itu kita harus minta KTP-nya yang jual, karena banyak kasus kita dicap penadah gitu. Karena kita kan nggak tahu ya. Kadang-kadang ada orang jual ya ngomongnya perlu uang, kita nggak tahu. Tapi kadang-kadang karena kebeli ya kan, namanya orang jualan kan mau cari untung ya. Tapi akhirnya kadang-kadang malah ada kesan dijebak gitu. Ini dibilang penadah ya kan. Nah kalau kasus seperti ini gimana nih? Apakah ini sama sejenis gitu? Cuman ini mobil, kita nggak tahu, kita baca dulu beritanya ya guys ya. Kalau sama ya, masa iya penadahnya itu oknum polisi? Emang ada ya oknum polisi penadah? Kan oknum polisi narkoba udah ada, oknum polisi judi wallahu alam. Walaupun ada pembunuh, ada macam-macam ya. Ini penadah, mobilnya hilang dicuri. Kita baca dulu beritanya guys, kita baca dulu. Oke, ini dari Tribun Medan ya, 3 Maret, udah lumayan lama. Ya, cuman kita perlu nih, baca nih. Aibda DP, anggota Polsek Pantai Cermin, diduga menggunakan mobil curian. Mobil curian, itu kan kalau namanya curian berarti kan dicuri. Berarti yang ngambil namanya maling. Malingnya, hasilnya dipakai polisi. Terungkapnya kasus ini setelah korbannya bernama Syahrizal, warga Jalan Sukamaju, Kecamatan Percut, Seutuan, mengenali kendaraannya yang sempat hilang. Adapun mobil yang hilang itu jenis Toyota Kijang Innova B2747 FFF. Mobil milik korban hilang saat diparkir di depan rumahnya pada Sabtu 1 Oktober 2022 silam. Wah, hilangnya Oktober. Uang halal ketemu lagi ya. Setelah kejadian, korban sempat kesana kemari untuk mencari keberadaan mobilnya itu. Lalu pada saat itu ada rekannya memberi kabar
bahwa mobilnya yang hilang dijual di pasar gelap atau black market. Wih, di Medan ada black market ya. Itu pun keberadaan black market ini apakah tidak diketahui oleh kepolisian setempat? Notabene akan Sumatera itu dulu Teddy Minahasa itu Sumatera Utara atau Sumatera Barat? Teddy Minahasa itu. Ya kan notabene, nah itu kalau Teddy Minahasa Kapoldanya aja begitu dulu ya. Hah? Adanya black market ini apakah tidak diketahui? Bahkan di Medan itu katanya ada tempat judi juga ya. Wah, keren Medan. Tikoti 303. Aku dapat foto dan video sekitar tanggal 4 Oktober 2022. Jadi di video itu aku nggak tahu lokasinya di mana karena cuma dapat foto dan videonya. Jadi setelah lihat aku yakin itu mobilku, kata Syahrizal kepada tribunmedan.com Jumat 3 Maret 2023. Jadi hilangnya Oktober 2022 ya. Iya. Ia mengatakan setelah mendapatkan foto dan video mobilnya itu, dia pun melacak keberadaan mobil tersebut. Aku terus melakukan pencarian di mana lokasi itu. Dapatlah informasi bahwasannya ini mobilku itu berada di kantor polisi di kawasan Serdang Bedagai, Sergai sebutnya. Wah, jadi Syahrizal ini juga nggak putus asa guys, dia nyari terus. Mendapatkan informasi tersebut, dia pun kembali melacak dan mendatangi sejumlah kantor polisi yang berada di wilayah hukum Polres Sergai. Pertama aku datang ke Polsek Perbaungan, kita cek ternyata beda lokasi fotonya. Akhirnya aku cek lagi Polsek Pantai Cermin, bebernya. Ia menyampaikan setibanya di Polsek Pantai Cermin, dirinya melihat bahwa memang benar mobilnya difoto di lokasi tersebut. Nah, disamakan fotonya itu sama dia. Oh benar. Pintar juga Syahrizal ini. Setelah mencari tahu, ia pun mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut dipakai oleh personel Polsek Pantai Cermin berinisial Aibda DP. Dipakai polisi. Itu kalau, tapi dibaca dulu deh, jangan ngambil kesimpulan dulu. Kita baca dulu. Lalu aku datangi Provos di situ dan dijumpakan aku sama DP itu, tapi dia nggak ngaku kalau itu mobilku, ungkapnya. Oh ya, jadi ketemu nih Syahrizal sama DP nih, tapi DP nggak mau ngaku. Syahrizal mengungkapkan singkat cerita di bulan Desember 2022 silam dia dipanggil ke Polres Sergai untuk membahas masalah tersebut. Oh bulan Desember, ini bulan Maret. Waktu itu dia bertemu langsung dengan Wakapolres Sergai termasuk Aibda DP. Ia menceritakan kalau kala itu DP ini sempat diinterogasi terkait mobil tersebut. Dikatakannya lagi, DP waktu itu menceritakan kronologis mendapatkan mobil milik korban dari 2 orang pria. Awal ceritanya DP ditelepon seseorang untuk bertemu, lalu mereka bertemu di simpang H. Anif. Awalnya 2 orang itu nawarkan mobilku ini ke DP, tapi katanya DP nggak ada uang untuk membayar, bebernya. Lalu DP ini nawarkan mobil Avanzanya ini untuk ditukarkan sama mobil itu lengkap dengan surat-suratnya. Kata DP, mobil itu mau dicarikan pembelinya, sambungnya. Nah, berarti kan DP tahu kalau mobil itu gimana nggak ada surat-suratnya. Kok mau nerima? Nah kan bener. Masa polisi mau beli mobil nggak ada surat-suratnya boleh? Mau beli mobil bodong? Ya jangan-jangan nggak cuman sekali aja tuh ya. Bisa jadi penada ya. Apakah begitu? Ini bisa disebut penada nggak sih? Dijelaskannya setelah pertemuan di Polres Sergai itu tidak ada kejelasan dan mobilnya tidak kunjung kembali. Dari Desember guys nggak kunjung kembali. Kata DP ini mobilnya itu nggak kunjung terjual, lalu dikembalikan lagi ke 2 orang yang bertemu dengannya itu, ungkapnya. Setelah Desember Maret nih. Kemudian ia mengatakan Aibda DP juga sempat membeberkan ciri-ciri pelaku yang ia duga kuat salah satunya dia kenal. Ciri-cirinya dibilang dia 1 orang namanya Pante itu memang keluargaku katanya. Loh, jadi dibalikin ke malingnya. Setelah ketemu bulan Desember, waduh.
Kan udah ketemu Pak DP ya sama Syarizal. Waduh, gimana ya Pak DP ya? Mendengar keterangan Aibda DP, ia pun menduga bahwa yang maling mobilnya adalah saudaranya. Iya, tapi taruhlah yang maling itu saudara lu. Tapi Pak DP ini kan tahu ya, bahwasannya ini mobil nggak lengkap surat-surat. Kenapa nggak ditahan? Kalau operasian di jalan nggak ada STNK jadi tahan. Kan Aibda DP ini polisi. Mestinya tahu. Aduh, gimana nih ya? Nggak masuk di otak gue ini, sumpah. Nggak masuk di otak gue. Ternyata itu kunci duluan dikondisikannya baru mobilku didarikan. Kebetulan juga STNK juga di dalam mobil sebutnya. Oh ini ada STNK-nya tapi nggak ada BPKB. Jual mobil nggak ada BPKB. Rada susah emang. Ada ya mobil-mobil bodong begitu kan ada ya katanya ya. Dikatakan Syarizal, kasus kemalingan mobil itu sebetulnya sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan pada Jumat 7 Oktober 2022 silam. Dia pun berharap agar mobilnya itu segera kembali dan polisi segera mengungkapkan kasus tersebut serta menangkap para pelaku. Sudah terima SP2HP, isinya sudah ada SP1 untuk 2 orang yang kasih mobil ke Aibda DP dan DP juga sudah diambil keterangannya. Lah kan DP nerima ya. Ya DP itu kan nerima ya. Hah? Semoga Polrestabes Medan segera mengungkapkan kasus ini. Siapapun orangnya meskipun oknum mohon ditindaklanjuti. Iya DP. Aibda DP kok bisa lolos ya? Keren ya. Terkait kejadian ini, Tribun Medan masih berupaya mengkonfirmasi pihak kepolisian untuk mempertanyakan persoalan ini. Ya. Keren loh ceritanya guys. Kalau gue ngelihatnya ya Pak Aibda DP ini kok bisa hebat gitu ya. Apakah bisa disebut penada Pak Aibda? Tapi dibalikin mobilnya guys. Dibalikin gitu. Aduh gimana ya Pak Oknum polisi ya? Pak polisi gimana? Polrestabes Medan gimana? Polda Sumatera Utara gimana ini? Sian loh Syarizal sampai begitu dia nih. Itu mobil duit halal Pak, kasihan ya. Tapi mobilnya bayar pajak kan ya. Kok bisa ya polisi kayak Aibda DP ini menerima mobil yang cuma STNK doang gitu. Itu kan bisa disebut mobil bodong ya, nggak ada BPKB-nya ya. Apakah memang kalian tahu banyak praktek-praktek seperti ini guys? Komentar yang baik di bawah. Ini nggak masuk di akal gue nih. Seorang oknum polisi bisa begini. Aduh nggak masuk di akal gue dah. Ini gimana ceritanya? Dan Aibda DP cuma diambil keterangannya. Kan dibalikin, berarti tahu tuh orang. Masa iya orang itu nyerahin mobil ke Aibda DP terus dia nggak tahu orang itu siapa kan? Mestinya tahu, mestinya kenal tinggal. Ya kan bisa ya. Iya kan? Kenapa jadi ribet ya? Udah gitu aja ya guys. Komentar yang baik di bawah guys. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang lagi kebingungan lihat kasus ini. Udah ya. Gue minta maaf. Mohon doa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa begitu? Enggak masuk di akal gue dah. Ini gimana ini gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.